Yes, oke udah. Oke ya, jadi ways of knowing ini saya komentarin dari sejumlah 36 dari kalian. Saya ingin, ini nggak disebutin nama ya, jadi apa namanya, kalau mau memang, itu punya saya, jadi silahkan, ini kira-kira apakah yang dimaksud oleh kalian, betul nggak nih? Tugas individualnya ada dua versi, memang ini kesalahan dari pembuat video. Jadi kalau untuk yang pertama memberikan contoh ways of knowing, nah ini memang karena mata kuliah di semester 1 ini itu sebetulnya kolaborasi. Jadi untuk yang bikin video itu masih pakai yang tahun lalu, yang semester lalu. Jadi dalam hal ini idealnya memang tentang perseptual motor, motivasi atau emosi. Sumbernya sebetulnya bukan sumber sih, mungkin kayak semacam konteks diambil dari mass media, dari koran, dari majalah, dari YouTube, dari apa gitu ya. Tapi yang jelas, yang manapun dikerjakan mungkin tetap bisa kita bahas di sini. Oke, silakan. Ini enaknya gimana ya? Saya tanya dari apa? Kalau kan bedanya sama offline. Kalau offline itu kalian bisa di kelas ya giliran dari duduk paling depan ke belakang gitu ya. Jadi kalau saya mungkin pakai nama aja ya, namanya dari present daftar hadir di SIAK itu saya coba ini kan alphabetical boleh ya. Jadi ini yang bikin siapa nggak tahu juga. Jadi maksudnya yang diminta apakah betul ini tenacity atau bukan, lalu alasannya apa. Oke, alphabetical. Ada Muhammad Rizky, ADAM. Ada? Hadir Mas. Ya, kira-kira ini tenacity atau bukan? Atau gimana sih maksudnya? Atau apa persepsi adat ketika baca? Orang yang bisa membaca pikiran kita jika kaki kita menginjak lantai. Ini apa nih? Saya juga nggak ngerti maksudnya apa, gimana? Wah, saya nggak pernah dengar sih Mas tentang tahayul tentang ini atau kepercayaan akan hal ini. Ya, oke. Jadi kalau gitu ini cuman kedengarannya sih udah tenacity banget soalnya. Ya, soalnya berdasarkan kepercayaan cuman intuisi aja sih. Tapi saya jujur nggak ngerti nih maksudnya gimana ya orang. Saya bisa menjelaskan Mas. Ya, silakan. Masnya aja Mas yang pilih siapa? Nggak tahu tadi udah angkat mic. Mas, halo. Ini kedengeran suara saya? Kedengeran. Oke, jadi ini yang ngasih contoh itu saya. Jadi tuh dulu pas SMP saya pernah dengar kalau misalkan guru saya itu bisa baca pikiran kalau misalkan kaki kita tuh nginjek lantai, misalkan lagi duduk gitu ya. Terus ini misalkan lagi ulangan atau gimana gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang niatnya pengen nyontek gitu, ntar kalau misalkan kaki kita nginjek lantai, itu gurunya bisa baca pikiran kita gitu. Itu contoh dari saya sih. Gitu ya. Ada yang mau komentarin? Jadi kalau kalian terbang nggak bisa dibaca pikirannya oleh orang ini ya. Ini maksudnya orang kaki. Ini guru yang jadi Mas kalau kakinya di bawah jadi nggak bisa dibaca gitu ya Mas. Jadi kaki nggak ngerti makanya jadi kakinya itu tuh nggak boleh nginjek lantai. Jadi kakinya ditaruh di apa ya? Yang pegangan kayu yang ada di meja itu loh, apa sih namanya? Tahu nggak sih? Iya. Nah, ya itu. Tulang mejanya. Yang di kanan itu. Kanan kirinya. Iya itu. Ya, ini personnya tuh orangnya khusus, orang tertentu gitu ya. Ini di mana letak ini menjadi tenacity yang dalam hal ini belief yang sekian lama dipercaya oleh orang atau sekelompok orang atau budaya tertentu. Gimana kalau sampai sejauh itu? Nggak sampai sejauh itu sih, mungkin dari kayak apa ya, komunitas di kelas saya gitu, itu kayak percaya gitu semuanya dulu. Nah kalau gitu, jadi di sini persennya, subjeknya itu harus jelas. Kalau orang siapa gitu, jadi ini, kalaupun memang ini apa, tenacity itu tuh kayak kepercayaan yang dianggap mungkin gampangnya tahayul gitu. Misalkan jangan memakai baju hijau di Laut Selatan, ya gitu ya. Ya berikutnya itu Alivia Sahihan. Iya. Yes. Iya. Praktik paranormal. Ini
Menurut saya kayaknya Ya, tenacity atau bukan? Kalau bukan tenacity, apa? Ini sebetulnya mungkin saya kasih gambaran aja ya. Menurut saya penjelasannya nggak jelas nih, jadi minta dijelasin. mungkin saya kurang tahu kayaknya, tapi authority karena paranormal di sini mungkin dilihatnya kayak orang yang lebih ahli di bidang itu. Tapi saya juga masih bingung. Oke, gimana kalau bukan tenacity ini lebih cocok authority karena paranormalnya dianggap otoritas yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang tertentu. Iya, Ada lagi yang mau komentar? Saya nangkepnya malah intuisi, Mas. Intuisi. Jadi si paranormal ini namanya Ningsih, siapa lupa lagi. Dulu ada rame gitu. Jadi mengatakan bahwa ini adalah intuisi. Intuisinya di mana? Jadi yang apa namanya? Bukan dengan garam itu. Karena nggak rasional sih, Mas. Aku ganti lagi rasional. Nggak rasional maksudnya, Mas. Jadi gini, gimana ini? Maksudnya kalau misalkan konteksnya seperti ini nih, jadi katakanlah ini media masanya Tempo 2020. Apakah ini tenacity atau bukan? Saya sambil ini ya. Jadi mungkin menurut saya ya komentar umum dari pengerjaan tugasnya kalian nggak paham dengan definisi, kurang paham dengan definisi dari setiap ways of knowing yang ada. Jadi ketika dielaborate dalam contohnya, ini nggak jelas nih. Kalau tenacity kan dalam hal ini ada kepercayaan yang sudah terbentuk sekian lama di sekelompok orang atau di tempat tertentu, di budaya daerah tertentu, kemudian dianggap seperti hal yang benar gitu, karena tahayul kepercayaan. Nah ini sifatnya kan individual, jadi dia bikin statement sendiri. Statement tersendiri itu dalam hal ini apa namanya? Jadi dalam hal ini orang yang bisa baca pikiran ini kan individual. Paranormal juga individual ini, apalagi disebutkan namanya nih Ningsih gitu. Jadi di mana letak tenacity yang merupakan pengetahuan yang dipercaya oleh sekelompok orang sebagai hal yang benar, sudah menjadi apa kepercayaan sekian lama gitu. Oke, pada dasarnya komentarnya semua yang saya tuliskan di sini ada yang saya ragu nih sebetulnya ini tenacity atau bukan gitu ya. Ya, biar punya gambaran sedikit ya. Soalnya saya bikinnya banyak nih. Alia, Ya, Mas. yang gigi bagian bawah adik Cika, tangga lepas itu ya, dan giginya udah ke atas itu tenacity-nya di mana? Tenacity-nya saya juga pernah dengar sih kalau yang soal gigi dilempar ke atas genting ini. Karena dulu gigi saya pernah copot terus suruh lempar ke atas genting gitu. Itu menurut saya sih tenacity sih karena metode kan tenacity itu kan berdasarkan pada kata suatu kebiasaan kan udah sering didengar terus dipercaya sebagai informasi yang benar kan. Itu sih menurut saya tenacity-nya sih di situ. Kayak udah banyak yang percaya gitu. Tapi saya juga nggak ngerti kayak masuk akalnya tuh di mana gitu. Gitu Ya, sih, Mas. ini oke sebagai tenacity oke, tapi knowledge-nya apa? Nah, iya. Itu Supaya sih apa gitu? Jadi karena apa? Jadi mesti ada knowledge-nya, ini nggak ada knowledge-nya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini jangan misalkan buka payung di dalam rumah karena apa? Nah karenanya ini harus adanya. Kalau itu cuma buka payung dalam rumah tapi nggak dijelaskan apanya. Jadi kalau giginya copot, kalau gigi bawah maka lempar ke atas, opposite ini ya, opposite direction itu. Oh, ini sih Mas, saya baru cari itu katanya biar giginya tumbuhnya itu bagus. Ya, jadi Katanya itu. Ya, jadi kalau dilemparnya ke tanah, nah nggak tahu kalau itu. jadi maksud saya di sini oke lah gigi ini dibuangnya ke yang berlawanan letaknya, tapi mesti dijelaskan supaya atau agar apa atau kenapa, nggak ada di sini. Ya, komentar dulu yang tenacity. Nggak ada, oke. Next, Amalia Permata, intuisi atau bukan?
Em, bisa jadi intuisi sih, Mas. Ya, kalau saya bilang kayaknya bukan, itu kira-kira alasannya apa ya? Kalau saya bilang ini empirical, gimana? Oh iya, mungkin kalau empirical karena dia nge-experience jalan yang lain Iya. dari yang biasanya. Karena di sini ada kata biasa. Kalau biasa kan udah pernah, ya dong. Berarti mungkin perasaannya dia lebih cepat sampai itu karena dia nge-experience yang lain dari yang dia biasanya lakukan gitu, Mas. Ya nggak tahu ini ada kata ini nggak ada perbandingan dengan jalan yang lain atau jalan yang berbeda gitu ya. Tapi kalau jalan yang dia lewati, dia juga tahu lah. Kalau intuisi itu nggak tahu lah. Ada kucing. Gimana Amalia, ada komentar? Kalau ini mau jadi intuisi, kira-kira Mungkin kalau mau jadi intuisi lebih kayak ke seseorang yang sedang dalam perjalanan pulang merasa bahwa perjalanan pulang itu lebih cepat sampainya daripada pas berangkat. ya kalau itu intuisi ya. Jadi kalau kita naik gunung, kayaknya lama banget pas Naik. nanjak gitu. Tapi pas Pas pulangnya turun lebih cepat. padahal itu ini ya Sama aja. Enggak, bukan sama aja, apa namanya, feeling perasaan. Kalau sama aja mungkin relatif dekat jadwal pesawat gitu, pulang pergi kan jaraknya sama relatif. Ya oke. Berikutnya ini agak banyak ya, jadi kita manfaatin 15 menit lagi untuk bahas tadi yang saya buat. Amira Nabila. Iya. Ya, pakai lift gimana tuh soal pakai lift? Apakah ini intuisi atau bukan? Iya. Ya, alasannya apa? Maksudnya kalau misalkan dalam hal ini rasionalisasi kalau menurut saya, karena sendirian, aku terkunci, gak ada yang nemenin, gak ada yang nolongin gitu misalkan. Kalau intuisi itu nggak ada pertimbangan sama sekali. Iya sih. Gimana? Kalau mau jadi intuisi soal naik lift itu gimana? Lebih memilih untuk menggunakan. Saya nggak tahu kalian umurnya mungkin terlalu muda untuk nonton film Serendipity, film favorit saya, produksi tahun 2001. Jadi ada pasangan cowok cewek baru pertama kali ketemu, kemudian mereka merasa bahwa mereka itu berjodoh gitu. Si cowoknya ngajakin ke suatu gedung, yang gedungnya itu ada liftnya ada 2. Si ceweknya di liftnya kebetulan seberang-seberangan. Jadi si cowoknya naik satu lift, lalu yang ceweknya satu lift lagi. Lalu si bilang, kamu pencet nomor berapapun di lift itu, nanti kalau misalkan kita memang berjodoh, kita akan berhenti di lantai yang sama. Nah, si cowoknya itu pakai intuisi, mencet yang nomor berapa, kan nggak dilihat di seberang si liftnya. Nah, itu yang soal lift. Tapi kalau ketakutan karena terkunci sendiri, ya dalam hal ini rasanya ketakutan terkunci di dalam lift, itu hal yang buat saya mungkin terjadi, liftnya macet, mati listrik, apa gitu. Jadi, kalau intuisi nggak relevan, intuisi itu nggak ada pertimbangan apapun. Ketika sudah ada pertimbangan, namanya rasionalisasi. Oke ya, ini saya nggak sebutkan yang buatnya siapa ya. Ya, Wisnu, anak Agung Gede Wisnu, tidak jadi membeli rumah. Ya, Mas. Ya, intuisi atau bukan? Bentar, Mas, saya pahami dulu. Intuisi sih, Mas. Intuisi, gitu ya? Iya, Mas, jelas. Kalau menurut saya nggak ada pertimbangan tertentu. Di dekat makam ya pasti angker lah gitu. Masa sih pakai intuisi?
Maksudnya kalau kalau makamnya di San Diego Hills saya nggak masalah sih mas, karena nggak ngerasa angker. Ya masalahnya ya oke. Tapi kalau mau disebutkan boleh, tapi masalahnya ini nggak disebutkan konteks lebih spesifik. Kalau kita bilang pemakaman umumnya, ya mungkin San Diego Hills ya malah jadi tempat wisata gitu ya. Makanya saya terima aja kalau San Diego Hills. Iya, tapi masalah di sini dimanapun ya ada lagi nih, kayak dimanapun pemakamannya, apakah bisa digeneralisir? Retorik sih mas itu. Mana ya? Jadi seolah-olah gini, mau dimanapun letak rumahnya nggak akan mempengaruhi kondisi katakanlah ini di dalamnya itu mengacu ke rumah. Masa sih yakin? Kalaupun kalian tinggalnya di tepi pantai, tepi laut, tepi hutan, di dekat tempat Bantar Gebang mungkin gitu. Jadi apakah dalam hal ini alasannya masuk akal logis itu? Jadi nggak jadi beli rumahnya karena intuisi. Kalau buat saya aneh, beli rumah masa pakai intuisi? Iya sih. Ayo lebih kritis ya. Nanti bagian yang rasional pun banyak contohnya kalian nggak rasional gitu. Nanti kita lihat ya. Ini saya ada Mas, izin bertanya. Ya silakan Ausa. Itu kan tadi yang tidak jadi beli rumah karena dia angker karena dekat pemakaman, itu kan udah ada proses berpikirnya ya Mas ya. Jadi bisa jadi dikategorikan ke rasional gitu atau tidak? Kalau Ausa dekat pemakaman, kira-kira merasanya gimana? Ini Mas, saya ya benar sih. Cuma saya ingin bertanya. Masing-masing kan pasti punya ini dong, punya pemikiran yang namanya pemakaman tuh yang kayak gimana ya? Masa nggak jadi beli rumah karena intuisi? Ini juga agak aneh. Beli rumah itu kalau intuisi mungkin orang tajir banget mungkin nggak masalah kali ya. Tapi kalau kayak saya, waduh pertimbangannya banyak tuh. Pasti pakai rasionalisasi. Rumah bukan permen yang beli harganya murah. Jadi maksudnya, yes, Ausa? Ini Mas, saya pengen bertanya, kan kalau soal angker nggak angker itu kan relatif sama mungkin itu nggak secara logis bisa dijelasin gitu Mas. Nah kalau rasional itu haruskah pemikirannya itu logis atau kayak enggak Mas, kayak pokoknya ada proses berpikir gitu? Kalau sudah ada pertimbangan apapun, sedikit saja pun, itu sudah bukan intuisi. Intuisi itu nggak ada pertimbangan apapun. Kayak tadi mau pilih nomor lantai lift, itu kan dasar orang kita juga nggak lihat. Kayak misalkan nebak nomor undian, itu kecuali memang kalau misalkan kayak sudoku nggak bisa main sudoku itu pakai intuisi, pasti rasionalisasi. Jadi ini yang menjadi concern saya adalah beli rumah itu aneh kalau intuisi. Kemudian pemakaman itu merasa angker, jadi tidak jadi karena dekat pemakaman. Jadi masalah kalau sekali lagi ada pemikiran tertentu yang mendasari suatu tindakan, itu bukan lagi intuisi. Oke ya, saya agak skip cepat ya karena sekali lagi banyak. Andrea Benaya, Ben. Saya baca dulu ya. Roller coaster, halilintar gitu ya kalau di Dufan. Kita pakai kalau menurut mungkin kalau menurut saya ini benar intuisi Mas, karena dia merasa sanggup atau nggak sanggupnya nggak disebut pertimbangannya apa. Kalau misalnya disebut dia merasa nggak sanggup karena dia takut ketinggian, atau dia merasa nggak sanggup karena punya penyakit jantung, itu mungkin udah bukan intuisi. Tapi kalau nggak disebut, saya rasa intuisi. Jadi dia benar-benar ya dan tidak aja jawabannya, nggak ada karena apa. Ya, Benaya, Ben pernah ke Dufan? Belum. Oh belum, oke. Maksud saya gini nih, kalau tahu Dufan. Dufan itu ada 2 roller coaster, yang satu halilintar yang gede, yang satu lagi namanya 2 kata kalau salah nama binatang, ada yang tahu?
Alap-alap. Alap-alap yang kecil. Emang kalau mau ini nih, ketika ingin menaiki, ingin tuh belum gitu ya, masa sih nggak lihat barangnya, nggak lihat pergerakannya, emang tiba-tiba langsung naik gitu kan, merem gitu atau gimana? Iya, kita logika-logikaan aja gitu. Jadi kalau misalkan nggak lihat dulu merem tiba-tiba naik, atau pasti ketika bilang roller coaster, ya kalian juga pasti akan ngebayangin roller coaster itu kereta meluncur di satu rel kecepatan tinggi, bisa berputar mungkin 360 degrees, miring apa gitu. Masa nggak bisa membayangkan itu kalau kejadian ke kalian gimana? Oke, intuisi. Kalau misalkan nggak tahu sama sekali, baru gitu. Oke, kalau intuisi itu juga tambahannya, kalau tidak tahu sama sekali kenapanya, masa mau naik roller coaster tapi nggak tahu roller coaster itu bentuknya kayak gimana sih? Oke ya, ini logika-logika sederhana kok. Jadi saya menganggap kalian masih belum bisa nih, mungkin kendalanya di masalah definisi gitu ya. Anissa Fakih. Ya, Mas. Ya, ketika disuruh menaiki tangga cukup tinggi. Kayaknya ini bukan intuisi deh. Tapi mungkin dia rasional karena dia mikirnya naik tangga yang cukup tinggi kan, mungkin dia mikirnya tangganya kurang nyaman atau apa. Jadi dia nolak, jadi ada pertimbangannya gitu kenapa dia nggak mau naik tangga yang tinggi itu. iya, ini logika aja. Naik tangga, mungkin siapa sih di antara kalian yang belum pernah naik tangga itu? Kan barangnya tahu, naik tangga itu artinya kita akan meninggikan elevasi kita menggunakan manual. Naik tangga, tangganya nggak disebutin tangga ini ya, tangga apa eskalator gitu ya. Dia menolak karena tidak mau. Intuisinya di mana? Knowledge-nya apa? Ya. Audria. Halo Mas. Ya, authority. Iya ini ya. Ya. Iya itu menurut saya itu authority. Oke, jadi dalam hal ini pada bulan lalu gempa, knowledge-nya apa? Sebentar. Person-nya siapa? Person-nya BMKG. Kan dia yang mengeluarkan. Bukan itu ya? otoritasnya. Otoritasnya BMKG. Person-nya yang mendapatkan pengetahuan itu siapa? Oh iya deh. Oh iya benar-benar. Ya menurut saya, oke berarti kayak ini bukan authority deh, Mas. Ya kalau mau jadi authority gimana? Kalau mau jadi authority harus ada BMKG itu ngomong ke siapa, contohnya ke masyarakat. Karena kalau misalkan authority. Enggak, kita concern-nya kalau ways of knowing itu person-nya, bukan BMKG-nya. BMKG jadi referensinya dalam bentuk authority. Jadi misalkan dalam hal ini Audria mendapatkan informasi bahwa gempa yang terjadi tidak, ini juga nggak logis tahu. Bukit Tinggi itu bukan di pesisir, mana ada tsunami kalau di Bukit Tinggi. Ayo logika-logika geografi juga masuk loh, namanya Bukit Tinggi. Dari Padang itu masih sekitar 1 jam 1,5 jam, dia nggak di tepi pantai. Aduh, oke ya. Ausa Mutiara. Kayaknya bukan authority deh, Mas. Iya, apa? Lebih kayak kan karena apa pihak yang apa personnya itu ahli medisnya kan, jadi lebih kayak scientific dong, Mas. Atau Scientific. rasional. Oh, nggak scientific sih, Mas, dia nggak disebutin
nggak disebutin apa namanya kayak prosesnya gitu. Mungkin rasional Mas atau empiris. Oh, tapi kayak karena personnya itu ahli medisnya bukan kayak masyarakat yang menerima info dari ahli medis. Jadi kayaknya bukan saintifik gitu. Oke, ini personnya nggak ada siapa. Personnya katakanlah masyarakat gitu ya. Masyarakatnya ways of knowing-nya masyarakatnya dihimbau untuk patuh pada protokol kesehatan, tapi knowledge-nya ini gitu. Knowledge-nya adalah penggunaan masker dan hand sanitizer. Ini nggak nyambung antara person-nya dengan knowledge-nya gitu. Ini kan ada 2 kali. Oh iya. Jadi kalau ways of knowing nanti kalau kuis 1 dan juga UTS dalam 1 kalimat ya, masyarakat ini knowledge-nya apa nih? Masyarakat mengetahui bahwa penggunaan masker dan sanitizer ampuh untuk memutus rantai penyebaran menurut ahli medis. Nah, itu authority. Ini kan knowledge-nya apa? Knowledge-nya adalah penggunaan masker dan sanitizer. Tapi ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya masker dan hand sanitizer. Ada lagi yang banyak gitu ya. Ya, Kathleen. Benedita, Kathleen. Ya, apa nih? Ini authority atau bukan? Menurut saya authority. Bobby siapa memang? Atau Tommy gimana? Bobby sebagai personnya yang membaca penelitiannya Tommy. Tommy kapasitasnya apa? Temannya Bobby. Nah itu dia, nggak tahu. Iya, nggak tahu, otoritasnya nggak jelas. Kalau nggak jelas. Tapi Tommy-nya yang melakukan penelitian, Mas. Ya penelitiannya kayak gimana? Orang disebutinnya nama orang, nggak tahu nama orang siapa. Kapasitasnya apa? Kita harus menganggap bahwa otoritas itu punya otoritas. BMKG, pasti lembaganya isinya ya orang-orang yang kompeten di situ. Tommy mungkin ya nggak tahu, maksudnya ini nggak jelas aja bahwa si Tommy ini nama siapa. Nah, kalau dibilang penelitian, bisa aja penelitian. Anak SD aja sekarang bikin penelitian, apakah jadi referensi? Iya, Ya, Mas. Karisa. Ya, Mas. Ya, apakah ini rasional apa enggak? Oke, sebentar Mas, saya pahami dulu. Menurut saya sih ini rasional, Mas. Cuma karena kan ada premis yang menghubungkan satu sama lain. Cuma dia kan tapi dia tidak terbukti. Enggak, berarti bukan rasional, Mas. Karena baru dugaan aja. Ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya benar apa enggak? Oh iya nih. Iya kesimpulannya benar berarti. Masa sih kesimpulannya benar? Kan belum tentu hasil dari COVID-19. Ini kesimpulannya si Budi ini menderita COVID-19. Demam itu nggak selalu COVID. Ayo, ini nih yang rasional nih. Saya nantang kalian semuanya untuk merasionalisasi kalian sendiri. Berarti nggak rasional, Mas. Karena nggak rasional karena emang demam itu bisa aja karena dia flu kah atau dia hanya demam aja. Jadi belum tentu demam itu COVID-19, jadi ini bukan rasional. Contoh yang paling gampang kali ya. Nobody is perfect. Setuju nggak? Setuju. I am nobody. Setuju. So I am not perfect. Nobody is perfect. I am nobody. I am perfect dong. Logikanya salah gitu. Karena premis. Mas. Ya, ini kalian jangan lihat kesimpulan. Nah, premisnya itu benar apa enggak? Kalau premisnya benar, maka kesimpulannya belum tentu benar. Kalau premisnya benar, kesimpulannya belum tentu benar. Premis A betul, salah satunya demam, tapi ya apa namanya yang dengan gejala ya katakan ya. Jadi yang OTG tanpa gejala mungkin kita exclude. Tapi ketika menyimpulkan bahwa si Budi 2 hari lalu demam, belum tentu bahwa dia akan dia mengalami COVID gitu. Iya.
Ya, Tapi Mas berarti kayak gini bukan rasional kan? ya kita nggak bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau rasional itu logikanya ada, tapi ini juga masalahnya penyimpulannya salah. Bagaimana ini bisa menjadi knowledge? Oke, berarti masih ada bukti kedua gitu ya, Mas? Misalkan dia lab test gitu atau apa? Ya bisa atau tapi harus berkaitan nih ke penyimpulan. Nanti kita lihat lagi nih yang tentang anak kecil gitu ya. Nggak apa-apa lewat ya karena ini banyak banget. Saya sangat concern, ini baru tugas pertama aja, salahnya masih banyak banget nih. Dava. Ya Mas. Ya, premisnya mayoritas orang tinggal di perkotaan, bekerja di bidang industri. Paman saya tinggal di perkotaan. Kayaknya bukan sih Mas. Bukan, tapi ini apa deh? Yang salah apa? Karena kan yang di premisnya kan yang bekerja di industri adalah mayoritas. Iya, bisa aja kan namanya mayoritas kan bukan seluruh gitu ya. Iya. Kalau ini adalah seluruhnya bekerja di bidang industri, paman. Kalau ini seluruhnya, mayoritas diganti seluruhnya, baru kesimpulannya benar. Masalahnya kan ini mayoritas itu nggak semuanya. Oke ya, ini bukannya Dava yang bikin sih, tapi ya mungkin diminta untuk menjelaskan ya. Kesalahannya di sini nih, mayoritas. Nangkep nggak? Oke. Dea Ayu, Kakata. Saya Mas. Ini yang saya merahin penulisannya salah ya. Kalau di tempat, maka spasi. Di penjahit. Tidak tahu, tidak tahu. Oke, ya terus. Apakah ini rasional atau bukan? Enggak rasional Mas, karena di sini udah jelas prianya itu bilang kalau dia itu ngira-ngira dan bahkan dia sendiri pun nggak punya pengetahuan berapa secara jelasnya panjang kakinya dia berapa, jadi nggak bisa dibilang ini rasional sih, walaupun ada pertimbangannya kira-kira, tapi menurut saya tetap nggak valid sih kalau untuk dijadiin pertimbangan logika. Oke, cacat logikanya di mana aja? Coba saya pengen kalian pengen dia ceritain. Kalau menurut saya udah jelas dibilang pria itu bilang dia tidak tahu. Oke, satu, dia tidak tahu, dia tidak punya knowledge dong berarti kan tentang seberapa sih spesifiknya panjang kakinya. Kedua, dia bilang dia pun mengira-ngira panjang kakinya 1 cm. Hal itu bisa akurat, bisa tidak, karena bisa aja panjang kakinya lebih atau kurang dari 1 cm. Dan juga dia tidak disupport dengan alat ukur. Itu dibilang tanpa mengukur alat ukur gitu. Jadi nggak bisa diandalkan perhitungannya ini. Saya sangat suka nonton film yang buat saya bagus adalah yang cacat logikanya nggak ada atau sedikit. Seorang pria yang tingginya 170 cm berada di penjahit. Penjahit itu profesi ya. Iya. Masa sih dia nggak punya meteran jahit? Satu. Yang kedua, tingginya 170 meter. Kakinya 100 cm. Logika aja lah. Panjang kaki itu mungkin tengahnya gitu ya. Ini pengalamannya penjahit atau penjahat, ini nggak tahu sama sekali gitu tentang anatomi tubuh yang biasa dia jahitin. Si prianya, si Benaya ini bilang nggak tahu. Emang kalau kalian datang ke tukang jahit lalu disuruh report, ngukur sendiri, kasih tahu sendiri, kan enggak diukurin gitu ya. Oke. Fatimah Azhara. Ini saya sudah warnain tuh merah kuning. Ya, Fatimah. Ya, Pak. Ya, itu seorang melakukan penelitian terhadap anak itu rasional atau bukan. Ya, sebetulnya biar gampang, semua yang saya tuliskan di sini yang salah. Kira-kira kalau mau jadi rasional tuh yang kayak gimana? Jangan menganggap kalau ada premis kesimpulan maka itu menjadi rasional. Salahnya di mana yang ini?
ini Pak, di premis pertamanya semua anak kecil menyukai boneka. Tapi di kesimpulannya itu ditulisnya sebagian anak kecil. Oke, harusnya supaya jadi benar gimana? Kalau menurut saya kesimpulannya semua anak kecil yang berusia 5 tahun menyukai boneka. Enggak, ini dulu. Semua anak kecil menyukai boneka. Fatimah anak umur 5 tahun. Fatimah menyukai boneka, gitu kesimpulannya. Jadi semua anak kecil menyukai boneka, ini premisnya oke lah. Tapi kalau sebagian anak kecil usia 5 tahun, di mana letak ini menjadi premis? Premisnya itu harus relate ke premis yang satunya lagi atau yang lainnya. Kalau mau premis yang kedua ini, Fatimah berusia 5 tahun. Kesimpulannya, Fatimah suka boneka. Jadi kita melihatnya gampangnya gini. Gampangnya adalah lihat dulu holistiknya, seluruhannya dulu, lalu melihat partnya. Semua itu kan keseluruhan, atau istilahnya apa sih, universal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang merupakan partikular dari universal tersebut. Semua anak kecil itu universal. Fatimah usianya 5 tahun, itu partikular. Nah, maka kita simpulkan partikular ke universal. Fatimah menyukai boneka. Faiza Mauliana. Ini ada lagi ya? Ya, bukan ini lewat, sorry. Oke. Empirical atau bukan? Oke, sebentar. Tolong mengunjungi bisa empirical sih Mas, soalnya di sini dia bilang melihat bahwa penjual es krim jauh lebih empiricalnya di sini dia menggunakan itu sih indera penglihatannya dia. Nah, Oke, mengalami sendiri ya. Oke, ya. Syarat pertamanya oke, mengalami sendiri. Ya. Kalau di suatu tempat jualan ramai, apa yakin itu mau membeli? Gimana? Ramai belum tentu. Iya sih, ramai belum tentu membeli, apalagi di sini dia bilang bahwa siswa SD. Bisa aja siswa SD-nya ngikut-ngikut temannya aja, padahal yang beli satu, gitu nggak sih Mas? Itu pengalaman kamu ya dulu ya? Iya. Oke ya, jadi ini terlalu apa? Belum pasti gitu ya? Iya, belum pasti. Oke, Gabrielia Maharani. Ya Mas, sebentar saya pahami dulu. Pendek kok kalimatnya. Jangan main api kalau pacaran katanya. Ini mungkin bukan empirical, Mas. Tapi rasional karena mempertimbangkan. Ya betul, rasional. Jadi maksudnya kalau mengalami sendiri baru itu empirical. Empirical mengalami sendiri. Oke, good. Irham Maulana. Halo, selamat siang Mas. Wih, Saya pahami ya. dulu ya. Melihat seorang teman yang terkejut dan gemetar setelah mendengar bunyi petir, kemudian mempersepsikan bahwa ia takut terhadap bunyi petir. Kayaknya enggak deh, soalnya ini enggak dialami oleh diri sendiri. Yang namanya melihat, kayaknya jaraknya deket ya? Deketan. Iya sih. Iya, masa sih dia nggak denger petirnya juga? Iya, makanya itu. Oke ya, jadi ini nggak logisnya. Iyanya itu mengacu ke mana nih? Jadi iya itu apakah
si Irham melihat Benaya terkejut. Jadi dia takut. Masa sih yang logikanya sih kalau orang melihat orang lain mendengar petir, maka pasti dia rasanya akan ngedengar sendiri juga lagi ya. Iya sih pasti mendengar sendiri juga, jadi nggak usah pakai perantara gitu. Teman ya betul, langsung aja tembak itu ya, nggak usah comblangin gitu ya. Iya. Iya, betul. Nah, Irfan Aditya. Van Aditya. Siap, yes. Nggak ada ya Ivan ya. Tadi ke toilet siapa sih? Oh Seno. Zauza Aufa. Kalau di kelas, saya, yes, ya. ini benar empirikal, maksudnya kan si anak ini juga mengalami hal serupa dari keluarganya waktu masih kecil. Dia mengalami kekerasan fisik. Pengetahuannya apa? Ini pengetahuan yang dapat pengetahuan juga nggak tahu ya. Oke, silakan kalau mau dimodifikasi supaya jadi empirical dengan konsep tentang fisik aggression. Mungkin diperkecil lagi, contohnya kayak misalnya Jauza sering memukul atau menampar orang karena di keluarganya juga mendapatkan tamparan atau pukulan saat masih kecil. Knowledge-nya mana? Knowledge-nya apa? Knowledge-nya ketika masih besar kita juga dapat, kita tumbuh besar mendapatkan hal yang sama dan serupa dari yang kita dapat waktu masih kecil, Mas. Bukan mendapatkan, melakukan, ini beda konteks. Yang satu ketika terjadi korban, pelaku. Mungkin Jauza tahu rasanya dipukul sakit, nah itu empirical. Oke, Mas. Jauza merasa tahu kalau dipukul itu rasanya sakit, nah itu empirical. Jadi kalau dilihat konteksnya ketika dia kecil, kalau dia udah gede itu beda terminal, beda konteks waktunya gitu. Ya, kemudian Jihan Nadifa. Ya, Mas. Ya. Apakah kemampuan masak yang didapat dari tutorial di YouTube, katakanlah, itu empirical? Empirical sih Mas kalau menurut saya. Empirical? Iya, soalnya dia melakukan observasi, terus pasti dia nyoba sendiri kan masaknya itu. Gimana yang lain? Ini yang belajar masak-masak. Mengalaminya, ya, tapi mengalami apa? Mengalami apa? Knowledge-nya apa? Yes. Mas, mungkin maksudnya gini kali, saya kan juga suka nonton, misalnya saya nonton video cara membuat brownies di YouTube. Nah itu kan saya observasi caranya. Nah terus
saya coba melakukan ulang dari apa yang sudah saya lihat atau saya observasi di video tersebut. Nah, pada saat saya mencoba melakukan ulang membuat browniesnya itu, saya jadi punya pengalaman atau jadi punya knowledge cara membuat brownies itu. Ya, tadi ada kata sayanya, ada subjeknya, ada personnya. Nah, ini personnya seseorang gitu ya. Seseorang ini nggak jelas nih, jadi maksudnya masih dijelaskan dulu seseorang siapa. Lagi pula kalau dibilang dalam hal ini nggak tahu nih kemampuan masaknya itu bisa apa nggak bisa. Jadi masih spesifik adalah misalkan tahu bahwa dalam hal ini kalau kita membuat baking, membuat roti, volume awal dengan volume akhir itu berbeda gitu. Mengetahui ketika adonan itu di oven maka akan mengembang itu ya. Nah, itu knowledge-nya itu ketika di oven dikasih apa sih buat pengembang kue namanya Ben apa Ben? Baking soda, baking Ya, powder. baking soda maka akan mengembang itu ya. Nah, itu kan knowledge. Kalau ini kita nggak tahu knowledge-nya apa nih. Knowledge-nya kemampuan masak. Kemampuan masak itu bukan knowledge. Knowledge itu harus sesuatu yang spesifik. Apa? Kalau ini masih kemampuan masak. Ya, banyak nih, nggak apa-apa deh, dikit lagi nih. Tadi siapa? Kiara. Iya Mas, halo. Ya, apakah mengobservasi dampak kafein itu empirikal atau bukan? Enggak Mas, soalnya dia nggak ngalamin langsung. Iya, ini kan orang Dan- lain. Dia observasi ya. Kecuali kalau dia minum kopinya atau kafeinnya, gitu. Ngalamin bahwa efek kafein itu mungkin membuat jantung berdebar gitu ya, susah tidur, ngantuk, apa seterusnya itu ya. Ya, oke, simpel nih ya, gampang sekali untuk di. Mas. Yes. Berarti tuh dari yang empirical ini tuh intinya orang ini tuh harus ngalamin sendiri gitu. Ya, dan punya kesimpulan ya apa gitu ya. Ya. Jadi Tapi kalau nggak ada misalkan, contoh? Kalau misalkan melihat gitu aja berarti itu emang nggak bisa ya. Tapi kan misalkan dibilang kalau empirical itu dari indranya ya. Iya, indranya iya melihat bisa, tapi dia harus ngalamin sendiri. Jadi bukan dari yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan contoh kalau di buku mengenai sunrise, sunset, itu apa gimana? Penjelasannya bahwa mata kita melihat bahwa matahari tenggelam, tapi sebenarnya matahari itu nggak tenggelam, buminya yang memutari gitu. Bahwa empirical bisa salah. Jadi dengan demikian kalau memang potensi salahnya besar, maka kayaknya knowledge-nya bukan yang benar gitu. Jadi dipastikan knowledge-nya benar, dan kalau misalkan dalam hal ini knowledge-nya benar, mungkin bisa saja tiap orang itu beda-beda. Misalkan gini, keripik maici level 3 terasa sangat pedas buat saya, buat orang lain mungkin enggak. Jadi bisa sangat relatif. Tapi kalau memang benar berlakunya, mungkin masalahnya hanya di level toleransi terhadap rasa pedas. Tapi kalau misalkan dalam hal ini fakta itu bisa bersifat individual. Misalkan fakta individual itu ya buat saya suhu 10 derajat itu masih bisa saya pakai kaos gitu. Tapi buat orang lain tuh nggak bisa, udah masih pakai jaket. Jadi buat saya suhu 10 itu belum dingin. Jadi bisa sekali lagi sangat relatif. Tapi kalau misalkan dalam hal ini bisa dibuktikan yang sifatnya universal, bahwa yang namanya matahari tenggelam itu bukan mataharinya yang bergerak, tapi rotasi bumi yang menyebabkan gitu ya. Jadi ngalamin sendiri. Tapi kalau misalkan ngalamin sendiri itu bisa berbeda, ya tergantung. Jadi batasan apa faktanya atau pengetahuannya dalam empirical itu sifatnya personal. Oke, ini udah lewat banyak tapi nggak apa ya, karena memang banyak banget nih yang mau saya bahas nih. Ini yang terakhir. Apalagi ya? Ya, ininya. Yes, empirical. Siapanya ini? Maharani Dian Santoso. Iya, Mas. Sebentar. Yes. Apakah ini scientific? Menurut saya bukan sih, Mas. Soalnya nggak tahu personnya siapa. Kayak misalkan saya
melakukan survei baru itu bisa dibilang scientific gitu. Ya, jadi semua di dalam ways of knowing sifatnya ada personnya orangnya, tapi caranya itu yang berbeda-beda. Kalau scientific kita melakukannya dengan proses penelitian yang ada tahapan-tahapannya itu. Jadi boleh dikatakan ini juga nggak jelas tahapannya gimana gitu. Apalagi kalau misalkan gampang sih kalau mau scientific lalu mau dibuat pendek. Misalkan gini, Maharani melakukan penelitian skripsi. Kayaknya skripsi dipastikan karena dalam konteks akademis, maka tidak wajar kalau itu merupakan hal yang saintifik gitu. Kalau survei itu belum tentu. Siapa yang menyelenggarakan, dalam konteks apa? Ya mungkin bisa aja surveinya. Mungkin kalau kalian pernah nonton Cak Lontong itu ya, dia suka ngadain survei gitu kan. Tapi ya gitu, survei yang bercanda-bercandaan gitu. Jadi dalam hal ini belum tentu survei itu scientific dan seterusnya ya. Oke ya, untuk perbedaan antara scientific dengan non scientific approach, lebih ke prosesnya. Mungkin juga kalau dari aspek waktu lebih lama. Kalau mau cara paling cepat apa? Cara paling cepat untuk mendapatkan pengetahuan? Intuisi, Mas. Oh, beda-beda. Semua yang non-scientific itu cepat. Empirical tinggal nyobain aja. Mau tahu garam campur gula rasanya gimana, ya nyobain sendiri. Atau bisa tanya sama orang lain. Atau intuisi, ataupun kalau rasionalisasi itu lebih tinggi lagi, karena pasti ada pertimbangan. Oke, komentar dari kalian? Mas, cukup Mas. Terima kasih. Mas, Yes, saya please. mau nanya. Amalia? Jadi tuh kalau misalnya kita dapat suatu pengetahuannya tuh harus spesifik gitu ya Mas. Kayak misalnya yang tadi masak, kan Mas bilang, oke, kita jadi bisa ngebuat brownies, tapi yang kita tahu tuh harus spesifik gitu. Kayak misalnya, oh ternyata kalau dicampur ini rasanya jadi gini gitu-gitu. Atau gimana Mas? Iya, idealnya adalah namanya knowledge. Kalau memasak terlalu luas gitu. Jadi maksudnya knowledge-nya itu yang lebih bisa di sini digambarkan bahwa knowledge-nya apa, siapa yang ngalamin dengan cara apa, ways of knowing, cara mencari pengetahuan. Jadi kalau misalkan memasak itu buat saya belum spesifik. Ini bukan masalah spesifik ya, tapi konkret gimana caranya pengetahuan memasak. Ya masih terlalu luas. Kalau memang mau lebih memudahkan, buat yang spesifik. Oke Mas, Oke, kasih. jadi ini materi kuliahnya. Kalau nggak ada, sekali lagi mengingatkan pola perkuliahan kita adalah baik Mas. Untuk Senin mungkin ini udah hampir 1 jam ya untuk pembahasan sebelumnya. Lalu untuk yang sifatnya hari Rabu pagi itu sifatnya untuk yang review dan penjelasan tentang tugasnya. Jadi sambil nunggu kalian nonton, nanti di tugas untuk yang kedua udah mulai berkelompok nih. Ingat ya, kemarin udah punya kelompok ya. Jadi ini rencananya memang akan panjang nih. Kira-kira kalau mau dibuat rencana penelitian tentang salah satunya perseptual motor atau motivasi atau emosi, ini kuliah PPME-nya udah sejauh mana penjelasan tentang perseptual motor, motivasi, dan emosi? Udah ada? Amalia? Belum Mas, baru masuk ke impuls saraf, jadi belum ada persepsi motor, motivasi, emosi. Atau gampangnya pakai common sense dulu aja, perseptual motor itu apa ya? Motivasi itu apa ya? Emosi itu apa ya? Coba saya pengen nanya sama anak psikologi nih, katanya udah jadi anak psikologi selama berapa nih? Seminggu gitu ya. Emosi itu apa sih? Marah. Emosi itu apa? Saya boleh nanya bentar gak Mas? Yes, silakan Sherlock. Ya ampun, itu salah pakai email. Malu banget. Mas,
common sense sama pseudoscience itu sama atau beda sih, Mas? Common sense sama pseudoscience. Common sense itu melekatnya ke orang ya. Pseudoscience ya science. Jadi bisa saja bukan orang. Jadi lebih luas pseudoscience. Misalkan pseudoscience itu kalau di psikologi zaman dulu ada yang palmistry tangan. Jadi berdasarkan garis-garis tangan, ini orangnya pinter apa nggak pinter itu. Jadi ada juga yang bentuk kepala, atau ada juga yang sifatnya pakai ramal-ramal kartu gitu. Kalau boleh dibilang ada sainsnya juga sih, misalkan feng shui, apalagi tuh feng shui, cakwe, apalagi lagi namanya. Ya pokoknya yang itu ya. Jadi artinya dalam hal ini boleh dibilang kan ya dari dulu tuh mengenai feng shui itu udah banyak berkembang. Bahkan ada orang-orang yang setiap, kalau dulu, sekarang masih ada nggak sih, jualan apartemen, kemudian dibilang nih feng shui-nya bagus nih buat tempat bisnis apa gitu dan terusnya. Jadi bedanya kalau common sense mengacu ke orang. Common sense itu boleh dibilang belum tentu salah juga. Jadi kalau dibilang common sense-nya saya mungkin salah, tapi kalau common sense-nya Prof. Gurit mungkin benar, karena walaupun dia common sense, itu ya kayaknya berdasarkan pengalaman dia. Jadi walaupun nggak pakai studi literatur, ini kayaknya logikanya gini aja selesai itu. Oh, itu common sense-nya. Tapi kalau common sense-nya guru besar, profesor, kayaknya udahlah, kayaknya udah pasti relatif lebih yakin benar gitu. Pseudoscience seolah-olah science, padahal bukan science. Jadi misalkan pseudoscience itu rumah ditusuk sate, tahu ya? Di tusuk sate apa ya penjelasannya ya? Di pertigaan tapi yang tegak lurusnya gitu, huruf T itu di tengah-tengahnya huruf T. Yang garisnya itu jalan. Gimana, Kathleen? Berarti lebih spesifik gitu ya, Mas, kalau common sense ya? Enggak, common sense itu lebih spesifiknya ke orang. Oh, iya. Kalau halnya mungkin sama, contohnya apa ya? Saya tanyain misalkan gini. Saya lagi nyari contoh ya, ini menurut Kathleen, COVID-19 ini konspirasi atau bukan? Bukan, Mas. Nah, kan. Kenapa Kathleen bilang begitu? Karena udah ada datanya. Oke, nah itu apapun yang dikatakan Kathleen, mau bukan, mau iya, itu common sense. Karena Kathleen dalam kapasitas menjawab ya yang sekarang ini berdasarkan pengetahuannya Kathleen. Tapi kalau Kathleen mencari pengetahuannya, common sense itu boleh dikatakan ways of knowing yang yang bisa macam-macam tuh. Semua ways of knowing yang non-scientific itu dalam satu referensi disebut juga sebagai common sense. Tapi kalau lawannya common sense itu namanya yang scientific. Jadi lebih luas. Biasanya kalau common sense itu sekali lagi sifatnya juga personal. Menurut pemikiran awam saya, nah itu common sense. Oke, komentar, pertanyaan lagi dari yang lain? Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama, selamat nonton videonya. Jadi untuk Senin tugasnya dilihat di video ya, ataupun di PP. Saya mau nambahin dikit, Mas. Silakan Wisnu. Jangan lupa dimatiin, Mas, record ntar kayak 5 jam lagi kemarin. Oke, terima kasih Wisnu, luar biasa. Kasih nilai tambah ke saya, Mas. Saya soalnya Mas. Terima kasih, Mas. Pesan ini ya, pesan sponsor. Iya, Pak. Bisa lah, Pak. Dikit-dikit, Pak. Kita kan kenal lah, Pak. Mas. Oke. Makasih, Mas. Sip, oke, good luck, thank you. Mas Agus. Ya, silakan. Itu saya pas nonton video materinya itu di bagian empirical itu terakhir ada katanya penjelasannya bisa ngeliat juga, Mas, tapi waktunya agak sedikit lama gitu, Mas. Bisa sambil observasi gitu, mengamati gitu. Nggak nangkep saya pertanyaannya. Di video materi itu di dosen itu bilang empirical itu bisa dengan pengalaman tapi bisa juga mengamati gitu, Mas. Tapi kalau sedikit lama gitu, Mas.
Ya, jadi kalau misalkan kita jadi observer gitu ya, maka secara waktu lebih lama kan, karena dia butuh penguatan berkali-kali. Bisa. Ya bisa, tapi dalam hal ini ketika yang dilakukan adalah observasi terhadap terhadap suatu hal, atau contoh dari balik lagi dari kamunya gimana? Contohnya apa ya? Kemarin aku ambil contoh yang dari dosennya bilang aja sih Mas, kemarin tuh anak kecil naik sepeda katanya. Bisa dia belajar naik sepeda, atau dia belajar dengan lihat orang yang naik sepeda gitu Mas. Ya, nanti di psikologi sosial kalian akan ketemu namanya observational learning. Nah, kira-kira kalau observational learning itu perlu dicobakan apa enggak? Perlu sih Mas, mungkin ya. Jadi kalau kamu belajar naik sepeda dengan cara melihat orang lain, pertanyaannya adalah, apakah dalam hal ini kamu tahu dari mana kamu udah bisa naik sepeda? Iya, cuman knowledge-nya bukannya diambil dari dia mengamati itu Mas, bukan? Ya, kalau knowledge-nya adalah cara naik sepeda, mungkin bisa. Tapi ketika dia naik sepeda, jadi si perilakunya itu sifatnya dalam tanda kutip sudah merupakan kemampuan atau belum? Naik sepedanya sifatnya kemampuan atau sifatnya hanya tahu aja? Hanya tahu Mas. Nah, kalau hanya tahu observasi bisa. Tapi kalau misalkan cara naik sepeda, ya jadi dalam hal ini, tahu bahwa naik sepeda itu membutuhkan keseimbangan. Artinya kan sudah konkret mengalami kondak istilahnya. Jadi kalau misalkan hanya sifatnya apa ya, mungkin kalau dulu misalnya ini wacana doang nih, ngomong doang gitu, praktek doang gitu, teori sama praktek. Jadi kalau misalkan knowledge-nya hanya cukup dibatasi sampai teori, maka dalam hal ini bisa untuk yang namanya observasi dianggap sebagai empirical. Tapi ketika nanti dites konsekuensinya, apakah dia beneran bisa apa enggak, mungkin enggak. Jadi tergantung knowledge-nya. Kalau tahu garam rasanya asin, ya kan kalau misalkan dalam hal ini katanya, berarti itu otoritas, itu nanya ke orang lain yang mengalami. Tapi kalau misalkan tahu rasanya garam setelah nyobain sendiri, itu kan empirical. Nah, sorry Mas, kalau misalnya dia ngelihat kakaknya gitu Mas, makan garam, terus keasinan gitu mukanya Mas, itu dia masuk knowledge Mas. Dia tahu dia asin gitu garamnya, tanpa dia harus nyoba garamnya gitu. Agak susah ya, misalkan gini, kita agak bias ya, misalkan kamu sama sekali nggak tahu rasanya garam. Iya. Kan cara ways of knowing, cara tahu. Lalu ada orang makan garam, terus rasanya dia gitu. Kamu tahu dari mana bahwa itu keasinan? Kalau kamu nggak tahu garam itu asin. Kalau dari mana meringis begitu adalah keasinan? Ya mungkin dia bilang asin gitu Mas, kalau dia bilang jadi knowledge kan Mas buat kita? Ya masalahnya nggak, ya, jadi itu semi juga. Jadi kalau misalkan maksudnya seminya gini, dibilang empirical dia nggak ngalamin sendiri, tetapi dikatakan bahwa itu empirical berdasarkan observasi, ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini yang tadi yang saya bilang, kalau baru orang pertama kali tahu garam bentuknya ini tapi nggak tahu rasanya, dia artinya sama sekali baru kan ini ways of knowing untuk mengetahui sesuatu. Kalau kamu sebelumnya sudah tahu bahwa garam itu asin, itu bukan knowledge lagi dong. Nah Mas, ini kan konteksnya anak kecil gitu Mas, yang belum tahu gitu misalnya. Masa sih? Jadi kalau misalkan dalam ini anak kecil nih ya, jangan garam deh, mungkin pasti pernah ya, kesetrum gitu ya. Anak kecil kesetrum mungkin ada yang belum pernah ya. Jadi akan dalam hal ini anak itu ada dulu nama istilahnya teori Duren. Teori Duren gini-gini. Kamu tahu Duren? Ada orang belum tahu Duren itu kayak apa. Lalu saya mau jelasin, Duren itu adalah buah yang berduri. Lalu kalau saya lihat buah-buah yang lain, maka misalkan nanas, misalkan apalagi rambutan tertentu yang durinya tajam-tajam, itu juga ini ya durennya ya? Bukan. Jadi lagi
pengetahuan kalau berdasarkan empirical itu bisa salah, apalagi kalau tidak dialami sendiri. Bagaimana sesuatu yang salah dianggap sebagai knowledge? Ini saya lagi dari ini nih, nyari nyetop ininya, tadi terclose nggak sengaja. Gimana komentarnya? Iya, sebenarnya saya cuman saya ngambil dari contoh yang anak kecil naik sepeda itu sih Mas. Berarti sebenarnya dari knowledge yang diambil dia mengamati, dia tetap harus itu Mas, baru dihitung empirical gitu. Kalau misalkan kita lebih ini deh, kita pakai metode namanya parsimoni. Parsimoni itu yang paling sederhana. Misalkan dalam hal ini, kalau dia bisa naik sepeda, membutuhkan keseimbangan, ngalamin sendiri, itu empirical atau bukan? Mas, sorry Mas. Kalau seorang anak mengetahui bahwa untuk bisa bersepeda butuh keseimbangan, mengalami sendiri ya, itu empirical atau bukan? Oke, itu kita nggak debat ya. Artinya kalau dia mengalami sendiri, itu empirical. Sekarang kita coba mundur lagi adalah mengetahui cara naik sepeda dari observasi terhadap orang lain itu ya. Iya Mas. Oke, nah pertanyaan saya, tahu dari mana bahwa dia memiliki pengetahuan bahwa dia bisa naik sepeda? Tidak ada Mas sebelumnya. Iya, jadi kalau gitu, itu dia memiliki pengetahuan? Enggak. Enggak ya. Kita pakai parsimoni aja kali ya sebentar dulu ya, biar punya punya gambaran sedikit ya. Jadi maksudnya kalau dia mengalami sendiri, dipastikan itu adalah sesuatu yang namanya empirical ya. Iya Mas. Oke, nah sekarang kalau misalkan dia observasi, itu sifatnya belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah penjelasannya lebih jauh. Jadi kalau mau cari pakai parsimoni, cara yang lebih aman adalah kalian pastikan dulu aja yang sifatnya dalam hal ini sudah pasti itu merupakan empirical. Kalau untuk yang observasi, bisa yang sifatnya knowledge. Masalahnya belum tentu bahwa itu adalah empirical. Misalkan kalian dapat pemaparan tentang bagaimana melakukan penelitian. Perkuliahan nih, ada perkuliahan. Kan kalian mendapatkan data dari observasi gitu ya. Dari observasi, dari nonton. Apakah kalian itu bisa melakukan penelitian? Belum tahu sebelum melakukannya Mas. Ya, jadi kalau misalkan mau pakai parsimoni, lebih sederhananya, kita bisa aja tahu teorinya, tapi nggak tahu prakteknya. Contoh yang gampang deh, hal-hal yang berkaitan dengan psikomotor. Kebetulan saya coach volley di UI. Saya ngasihnya dalam hal ini, gini loh cara main volley, nggak pakai bola, saya ceritain aja. Apakah dia bisa bermain volley? Mungkin sebagai pengetahuan, iya, tapi sebagai main, enggak. Karena butuh konkret praktek. Oh Mas, berarti saya biar cepet juga Mas, berarti sebenarnya intinya empirical tuh harus tetap ngalamin sendiri ya Mas, mau itu ngamatin, mau itu belajar sendiri, pokoknya dia harus pernah ngelakuin gitu ya Mas. Concernnya sebelum sampai mengalami sendiri adalah knowledge-nya apa. Kalau knowledge-nya adalah bermain volley, maka dia harus praktek sendiri. Tapi kalau cara bermain volley, itu knowledge aja, teori aja nggak apa-apa. Tapi udah disebut empirical itu Mas? Iya, tetap empirical iya, tapi knowledge-nya adalah yang satu, tapi dia belum pernah main volley, udah tetap dibilang empirical gitu Mas? Enggak, knowledge-nya kalau misalkan belum pernah main volley, knowledge-nya hanya teori aja. Tapi udah masuk empirical. Tapi kalau empirical, tetapi dalam hal ini sifatnya knowledge. Knowledge-nya adalah hanya ini aja, hanya teori. Nah, Mas, bedanya sama yang naik sepeda tadi, anak kecil tahu gitu, knowledge-nya naik sepeda gitu, harus hati-hati, jaga keseimbangan gitu. Dia sekedar tahu. Biar gampang, knowledge-nya adalah teori atau praktek itu. Kalau knowledge yang disebutkan adalah teori, maka bisa masuk dalam observasi.
Tapi kalau dalam knowledge adalah sifatnya prakteknya, maka dia harus ngalamin sendiri. Yang namanya praktek kan harus ngalamin sendiri. Iya, Mas. Apa ya? Saya contoh, mungkin ya buat saya kayak gini nih. Gini, sorry Mas. Soalnya saya analogi naik sepeda sama yang analogi main volley itu pengetahuannya, knowledge-nya kan sama tuh Mas, baru sama-sama tahu, tapi belum pernah praktekin gitu Mas. Tapi yang satu Mas bilang empirical, yang satu nggak empirical gitu. Oke, mungkin pengalaman anak saya ya. Anak saya nggak suka olahraga. Si kakak nggak suka olahraga. Lalu dia dapat tugas dari sekolah untuk passing bola voli, passing bawah. Gurunya kasih video, suruh nonton. Terus tanya sama kakak, "Kak, udah bisa belum?" "Udah, aku udah nonton." Nah, kakak cuma tahu teorinya doang. Iya. Suruh praktek nggak bisa dia. Belum pernah main, walaupun saya pemain voli, kakak nggak pernah ikut saya main voli. Jadi kalau misalkan knowledge-nya apa dulu? Knowledge-nya mesti di state dulu. Apakah cara bermain voli atau bermain voli lebih konkret? Kalau Mas Asup, saya mau nanya. Jadi maksudnya kalau observasi doang itu hitungan knowledge-nya tuh teori. Tapi kalau misalnya kita yang ngalamin itu bentuk knowledge-nya tuh caranya gitu. Ya mungkin lebih gampangnya kalau sudah sampai mengalami dan tahu menyimpulkan sesuatu, misalkan dalam hal ini bermain sepeda membutuhkan keseimbangan. Keseimbangannya itu apa? Oke, kita knowledge-nya gini ya. Knowledge-nya adalah bermain sepeda membutuhkan keseimbangan, itu knowledge-nya. Kita tambahin person-nya. Mayolika tahu bahwa untuk bermain sepeda membutuhkan keseimbangan. Nah, kalau sifatnya dalam hal ini teori aja, maka Malika itu membutuhkan referensi dari mana dia mendapatkan si pengetahuan bahwa bermain sepeda membutuhkan keseimbangan. Bisa dari observasi sendiri, karena memang empirical mensyaratkan adalah mengalami sendiri. Kalau misalkan dikasih tahu sama Adam, maka mungkin yang berikut ditanyakan, Adam ini orang yang kompeten nggak, bisa naik sepeda apa enggak? Jangan-jangan Adam juga nggak bisa juga. Jadi maksudnya dalam hal ini, kalau bertanya sama orang lain, jatuhnya authority. Tapi kalau mengalami sendiri, dia mengobservasi bisa untuk menjadi sesuatu yang sifatnya empirical. Tapi kan knowledge-nya apa? Knowledge-nya itu tahu bahwa tahunya ini apa? Tahunya itu tahu teori atau tahunya praktek. Makanya apa sih knowledge-nya itu mesti di-state dulu supaya tidak ambigu. Jadi Mas, kalau misalkan kita baru taunya sampai teori, jadi kayak baru lihat doang, itu berarti dikatakan sebagai ways of knowing empirical ya Mas? Kalau knowledge-nya sebagai teori disebutkan, maka itu sudah empirical. Kalau knowledge-nya ya, saya lagi cari sesuatu yang kalian belum pernah tahu ya. Saya juga pembina Mapala UI, Mapala UI. Ada 3 materi pendidikan dasar. Yang pertama namanya navigasi darat, NAVDAR, mengetahui satu titik di dalam satu kontur pegunungan. Jadi kita kasih satu koordinat, lalu dia diminta untuk cari itu, navigasi darat. Yang kedua namanya PPGD, pertolongan pada keadaan gawat darurat. Yang ketiga adalah survival. Kalau kalian tersesat di hutan, saya asumsikan kalian nggak pada tahu kali ya, ada nama tanaman begonia, seperti talas, itu bisa dimakan apa enggak? Kalau saya bilang, tanaman begonia itu bisa dimakan, kandungan airnya tinggi. Maka kalian mendapatkan pengetahuan bahwa tanaman begonia bisa dimakan. Kalau mau dikembangkan, kalian harus konkret berdasarkan informasi dari
dari apa nih? Kalau misalkan posisi saya yang ngasih tahu, maka jadinya authority dong, nggak jadinya empirical. Kan kalian nggak observasi. Kalau mau observasi, kalian lihat orang lain makan tanaman begonia. Ada orang makan tanaman begonia, biasanya warnanya merah atau ungu, batangnya kayak talas gitu. Itu kandungan airnya tinggi tapi rasanya agak asam. Kalau kalian dalam hal ini melihat orang lain, maka kalian tidak mengalami tapi tahu bahwa begonia bisa dimakan. Tapi kalau ditanyain rasanya apa, orang yang makan cerita bahwasanya asam, itu tambah lagi informasinya. Mengetahui bahwa tanaman begonia rasanya asam itu dari observasi orang lain, tapi riskan kalau pengetahuan yang sifatnya teori akan beralih menjadi otoritas. Riskan, ini cari yang aman aja, mengalami sendiri selesai gitu. Gimana, Dam? Iya, Mas. Jadi kalau kita mengobservasi orang lain, apalagi orang lainnya sampai ngasih tahu bahwa tanaman begonia rasanya asam, itu khawatir sudah bukan lagi empirical, tapi sudah pindah ke authority. Iya. Karena mungkin kalau misalkan pengetahuannya sederhana, hanya rasa tanaman begonia itu, maka dalam hal ini sebetulnya itu bukan sesuatu yang kompleks gitu. Saya coba cari ini ya, cari saya lagi slideshow nggak sih ini? Ada deh. Ini jadi panjang nih. Yang nonton itu videonya sampai panjang-panjang ya. Ya, udah cukup. Ini kayak gini nih tanaman begonia nih. Di gunung-gunung banyak nih kayak talas nih. Ini batangnya ini agak asam, kandungan airnya tinggi. Jadi kalau kalian di dalam keadaan darurat, bingung cari makanan atau apa yang bisa buat survival, ya mungkin salah satunya begonia atau pakis atau apa gitu ya. Yes. Ada lagi komentar, pertanyaan? Saya boleh? Okay. Silakan ya, Ben. Jadi tadi selama diskusi Mas Asup sama Adam, apa benar kalau saya bilang pengetahuan untuk hanya tahu dan mampu itu Mas Asup bilang beda, berarti gitu mungkin? Ya, kadang orang tuh bisanya teori doang, pas praktek nggak bisa. Jadi konsekuensinya, kalau sudah tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya begini, Mas, gimana ya? Saya misalnya anggaplah saya anak-anak yang umurnya 5 tahun, terus saya lihat mungkin orang tua saya ditusuk sama penjahat pakai pisau tepat di dada, terus ternyata dia mati gitu, orang tua kita. Nah, berarti kan saya sebagai anak-anak tahu kalau ditusuk pisau itu mati. Apa itu termasuk empirikal karena saya menyaksikan sendiri peristiwa itu atau bukan? Knowledge-nya apa? Kalau ditusuk mati. Kalau ditusuk bisa mati gitu ya, belum tentu mati ya. Itu udah salah tuh. Ya, tidak bisa mati. Ya, jadi belum tentu mati ya. Tapi kalau bisa mati, bisa ya, bisa enggak gitu ya. Oke, kita anggap bisa mati gitu. Kalau itu sifatnya teori atau praktek? Kenapa, Mas? Kalau tahu bahwa ditusuk pisau bisa membuat mati, itu teori atau praktek? Teori, Mas. Itu ya, kalau mau praktek silakan ditusuk pisau gitu ya. Jadi maksudnya dalam hal ini kita bedakan dulu knowledge-nya apa nih, teori atau praktek. Kalau praktek dipastikan empirical ya. Oke, nah sekarang kalau berarti Mas, kalau sorry motong Mas, kalau
tadi kan berarti kita melihat dan kita tahu itu sebagai teori, berarti apakah yang dianggap sebagai empirical itu cuman kalau kita cobain nusuk sendiri ke dada atau ya kalau atau gimana? Ya, kalau mati susah sih ininya. Jangan mati lah, sakit itu ya. Kalau mati nanti kamu nggak punya. Ya boleh lah. Kalau ditusuk pisau rasanya sakit. Maka dalam hal ini, kalau ngalamin sendiri, pasti empirical ya. Kalau cuma kita lihat orang lain itu sakit setelah ditusuk atau misalnya setelahnya mengalami gangguan begitu, apa belum masuk empirical atau sudah? Masuk, kalau knowledge-nya adalah teori. Berarti teori sekalipun udah termasuk empirical ya? Tapi teorinya ini ya, kan kalau empirical itu menggunakan indera sendiri. Kita nggak bisa pakai inderanya orang lain. Nah, terlebih kalau inderanya sifatnya auditory, dikasih tahu sama ahli jitsu gitu. Maka itu sudah jadi otoritas. Kalau misalkan ya umumnya mungkin observasinya dilakukan biasanya menggunakan minimal mata. Kalau mau tambahan hubungannya dengan auditori, dengan apa penciuman dan seterusnya gitu. Tapi kalau sifatnya auditori saja, pastinya kan butuh ada ini, butuh ada reference orangnya. Ini, atau mungkin paling enggak kalau bukan mati, misalnya orang kalau ditusuk di bagian organ vital itu pasti setidaknya ada pendarahan mau di luar ataupun di dalam kan ya Mas. Ya. Nah, untuk kita tahu itu akan terjadi, kita nggak harus mengalami atau mencoba dulu kan ya? Ya betul. Jadi karena tadi kalau kita menggunakan empirical itu salah satunya berbahaya. Mau tahu apakah jamur yang ada di batang kayu itu aman atau tidak untuk dimakan, makan aja. Paling beracun mati, bisa berbahaya. Jadi maksudnya dalam hal ini, kalau sesuatu yang sifatnya bisa fatal, itu kita agak riskan kalau untuk mau melakukan praktek. Jadi cari cara lain metodenya untuk supaya kita bisa mendapatkan ways of knowing. Jadi kalau misalkan dalam hal tapi kalau misalnya kita tadi makan jamur yang beracun itu, ada teman atau ada seseorang yang pergi bareng kita dan kita lihat di depan mata kita sendiri, dia habis makan itu langsung misalnya mati. Tapi dari situ kita tahu kalau bisa kita simpulkan itu berbahaya atau menyebabkan kematian kan. Dan itu udah hitungannya observasi penginderaan karena mata visual juga indera bukan kan? Bukan begitu? Ya, jadi sekali lagi, berdasarkan knowledge-nya apa, tanpa mesti mengalami, bisa juga disebut empirical, kalau dia theoretical. Jadi empirical itu nggak harus mengalami kejadian prakteknya aja, tapi dengan melihat sesuatu yang sifatnya teoretis pun itu udah termasuk empirical. Oke, ini berpanjang-panjang. Gimana kalau kita kembali ke buku gitu ya? Jadi kita melihat dari buku, apa yang dimaksud dengan empirical, ways of knowing yang empirical itu apa? Jadi kalau berdasarkan apa yang sudah kalian buat, tugas-tugasnya banyaknya saya pilih satu method of knowing, satu slide. Maka dalam hal ini lihat lagi deh di dalam referensinya gitu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini yang namanya empirical itu apa bedanya dengan yang lain? Mana ya? Ini saya sebetulnya 2:30 ada ini lagi nih. Tadi saya perkirakan ini setengah jam doang. Nih, ada direct observation or personal experience. Ada dua. Kalau yang personal experience pasti empirical. Kalau direct observation, kalau si yang diobservasi adalah expert, jadinya otoritas.
Tapi kalau hanya orang awam yang tadi seperti contoh jamur itu termasuk direct observation, Mas. Yang mana nih? Makan langsung atau lihat orang makan? Makanya knowledge-nya apa nih? Dari kita bulat. Kalau knowledge-nya apa dulu? Oke, saya ulang pernyataannya deh. Kalau tadi soal makan jamur mungkin begini, peristiwanya saya sebagai individu melihat seseorang yang pergi bersama saya itu memakan jamur beracun yang dia temukan. Nah, knowledge yang saya dapat, saya secara teoretis, walaupun belum saya buktikan sendiri, itu memahami kalau jamur itu beracun. Apakah itu sudah termasuk direct observation yang bisa dikategorikan sebagai empirical method atau belum? Saya balikan ke Benaya. Kira-kira jawaban Benaya apa? Kalau menurut saya sudah, karena saya melihat sendiri, menyaksikan di depan mata sendiri. Ya, apa yang Benaya dapatkan? Knowledge-nya apa? Jamur itu beracun dan jangan disarankan untuk tidak dimakan. Tahu dari mana itu beracun? Karena menyebabkan kematian. Tahu dari mana bahwa kematiannya disebabkan racun? Mungkin kalau saat itu saya lihat lagi, setelah melihat dia memang mati, terus saya cek mungkin dari orangnya langsung, bisa jadi saya ketemukan itu memang dari jamur itu. Mungkin mulutnya berbusa, Mas, habis atau makan mungkin jamur itu. Ya, jadi ya, misalnya dia menunjukkan gejala-gejala yang fisik gitu. Ya, paham. Jadi dalam hal ini knowledge-nya mesti di state dulu. Ini saya biasa on time, jadi saya tadi janjian jam 2:30. Ini gimana ya? Tadi saya plan-nya ini setengah jam doang. Ini bukannya ngabur ya, tapi masalahnya saya biasa on time atau saya double ya, paralel ya. Ya, silakan di antara kalian coba bahas dulu yang namanya direct observation. Kalau dijadikan sebagai empirical method itu ada syarat apa aja? Saya sambil ini ya, saya inian juga nih, soalnya laptopan juga lagi. Ya, coba di antara kalian. Tadi terserah mau pakai jamur, sepeda, apa gitu. Silakan Ben. Kalau misalnya gini, memang saya masih memosisikan diri sebagai orang yang melihat itu. Iya. Saya misalnya sebelumnya sudah tahu kalau gejala-gejala orang keracunan itu, terutama keracunan makanan itu seperti apa. Terus kemudian ketika saya lihat orang ini yang makan jamur beracun ini mati misalnya, terus pas saya cek lagi secara visual, saya melihat ada gejala-gejala fisik yang termasuk ke dalam gejala orang keracunan makanan. Berarti harusnya itu sudah valid kalau memang kematiannya karena keracunan itu, bukan? Iya. Jadi itu direct observation ya? Iya, betul. Ya, maka itu adalah empirical. Tapi empiricalnya lagi sifatnya teori gitu ya. Oke, ini saya udah tunggu. Empirical yang boleh delay bentar ya. Bentar, ini lagi. Ya, dia udah mulai lagi meeting yang lain. Iya, Mas Asu. Hai, saya ini. Yes. Ntar hold sekitar 2 menitan ya. Ada lagi komentar, pertanyaan? Supaya lebih akademik, kembali ke dalam definisinya, menyebutkan bahwa empirical method, also known as empiricism, mencoba menjawab pertanyaan dengan melakukan direct observation atau pengalaman sendiri. Ini ada ataunya nih. Tapi kalau personal experience dapat dipastikan dia empirical. Tetapi kalau direct observation itu harus menggunakan indera sendiri. Jangan ada tambahan informasi dari pihak luar. Kalau ada tambahan informasi dari pihak luar, nanti bisa bias menjadi authority.
Gitu? Oke ya, saya biasa. Berarti tadi yang contoh tadi udah tepat atau masih ada kekurangannya, Mas? Contoh yang tadi. Ini bolak-balik ya, jadinya. Yang Mas Asup bisa dengar suara kita nggak, Mas? Aduh. Sorry, apa namanya? Ini MPSD-nya extend dikit, padahal harusnya jam 1:30 beres. Oke ya. Oke ya, apa namanya? Yang MPSD nih, kembalikan ke definisi. Jadi kalau dilihat dari apa yang kalian kerjakan, banyak sekali yang masih belum paham, lalu mencoba lompat untuk menyatakan bahwa ways of knowing yang ada seperti yang kalian maksudkan. Padahal kalau kita lihat lagi enggak. Nah, kalau terkait dengan empirical, ada 2 cara, yaitu direct observation, bisa melihat menggunakan indera namanya observasi, terutama inderanya penglihatan. Kemudian ada yang personal experience. Personal experience kayaknya nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang kalau direct observation, maka sifatnya dalam hal ini dia tahu dengan mengalami, dia melihat sendiri kejadiannya. Oke ya, kalau gitu silahkan kalian lihat nih di bagian-bagian bawah itu ada contoh kasusnya, contoh apanya kira-kira bisa nggak bahwa dikatakan itu sebagai empirical. Contohnya di sini biar gampang nih, oil level itu tahu dilihat dari si meterannya. Kemudian ada lagi yang sifatnya ini nih dilihat dengan mata kepala sendiri dan seterusnya. Oke ya, boleh saya sudahin ya untuk yang MPSD? Ya boleh, Mas. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Mas. Makasih, Mas. Maaf, Makasih, Mas. maaf, manjang-manjangin, Mas. Jangan lupa, Mas. Terima kasih, 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 Mas.